Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andina Mustika Ayu. Saya merupakan dosen tetap di Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang materi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, juga salah satu topik yang saya sukai dari banyaknya topik menarik yang selama ini menjadi kajian bidang saya, yaitu tentang kebebasan pers dan kebebasan berbicara, yang menjadi materi ketiga dalam mata kuliah komunikasi internasional. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi di semester 5, terdiri dari 3 SKS yang diharapkan dapat memberikan mahasiswa pemahaman dan kemampuan tentang perkembangan kebebasan pers dan kebebasan berbicara secara global. Komunikasi internasional sendiri adalah mata kuliah dengan pendekatan konsep dan kasus, konsep case approach. Melalui mata kuliah ini akan didiskusikan kajian mengenai kebijakan komunikasi internasional antar negara, cross national comparative study of communication policy, dengan penekanan khusus pada pengaruh media massa terhadap negara dan dunia politik. Mahasiswa akan diminta untuk membuat komparasi berbagai pendekatan nasional terhadap industri penyiaran, industri telekomunikasi, dan media baru. Biasa kita sebut broadcasting, telecommunication, and new media. Pendekatan konsep dan kasus ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan menjadi 5 CPMK dan kemudian dibagi menjadi 14 sub CPNK. Nah, dari ke-14 sub CPNK inilah dibagi menjadi 14 pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan untuk capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini mencakup 2 sikap, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menghargai perbedaan pendapat di kelas, kemudian di setiap diskusi kelas, kemudian mahasiswa mampu untuk bersikap disiplin dalam perkuliahan. Ada 3 kemampuan umum di mana mahasiswa dapat mengenal konsep dan pendekatan komunikasi internasional dalam berbagai perspektif, juga mengenal dan mampu menganalisis isu-isu komunikasi internasional dan mampu menganalisis pola dan bentuk komunikasi internasional dalam perspektif hubungan internasional tentu saja. Sementara kemampuan khusus yang diharapkan adalah mahasiswa mampu untuk berpikir logis, kritis dan kreatif dalam melihat dan menganalisis berbagai permasalahan dan perkembangan dalam komunikasi internasional, serta memahami segala faktor yang berkaitan dengan komunikasi internasional. Untuk pengetahuan diharapkan mahasiswa mampu menguasai pemahaman tentang definisi, kriteria, serta ruang lingkup dari komunikasi internasional. Selanjutnya di CPMK 2, mahasiswa memahami bagaimana kebebasan pers dan kebebasan berbicara sangat penting dan menjadi alasan utama perkembangan pasar media global dan tentu saja menjadi tonggak perkembangan infrastruktur komunikasi global. Di CPMK 3, mahasiswa saya ajak untuk melihat perkembangan film dan membahas berbagai artikel sebagai media penyampai pesan yang sangat efektif, juga sebagai perbandingan dalam komunikasi internasional. CPMK 4 kita belajar tentang arus berita internasional, perlawanan terhadap penguasaan kapital media-media besar, dan bagaimana media menjalankan fungsinya mendukung negara dan kelompok masyarakat berdiplomasi dan menyebarkan pesan-pesan propaganda. Terakhir di CPMK 5, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang generasi media baru dan bagaimana budaya kemudian ikut berubah secara pelan-pelan dengan bermunculnya platform-platform digital yang dibawa oleh internet. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti jurnal dan artikel seperti yang bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita masuk ke proses interaksi. Interaksi merupakan suatu proses yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu sistem Student Learning Center atau yang dikenal dengan istilah SLC, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik
lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Dalam sistem SLC pembelajaran, saya terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di kelas dan menyiapkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Di sini saya sering menggunakan aplikasi Mentimeter misalnya dan YouTube untuk aktivitas penunjang seperti menonton film. Yang kedua SGD atau small group discussion. Dengan metode ini saya memberikan mahasiswa waktu untuk saling berdiskusi sesamanya, mengambil kesimpulan yang disepakati bersama dan menyamakan pendapat atas pemahaman mereka akan materi. Dan yang terakhir adalah self-directed learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membaca jurnal atau membuat ringkasan hasil pemahaman mereka akan film atau artikel. Adapun platform yang saya gunakan yaitu Learning Management System atau yang biasa dikenal dengan istilah LMS. Hal ini di mana pada menu LMS tersebut mahasiswa akan mengisi absen kelas, mengunduh materi perkuliahan, dan juga melihat nilai. Bisa dilihat juga di slide berikut ini. Demikianlah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek assessment, di mana aspek assessment ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran di kelas. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa sebesar 5%, kemudian tugas dengan bobot 30%. 30% ini akan saya bagi ke dalam kuis dengan bobot 10%, keaktifan dalam diskusi atau forum dengan bobot 5%, dan kerajinan mengumpulkan tugas mandiri dengan bobot 15%. Kemudian untuk ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester 30%. Setelah hasil asesmen UTS, biasanya saya diskusikan di kelas hasilnya, bagaimana perkembangan pembelajaran mereka selama setengah semester dan apa yang bisa diperbaiki oleh mahasiswa ke depannya sebelum kita menghadapi ujian akhir semester. Hal ini saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan adalah proses yang transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah tadi aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah yang selama ini saya lakukan, yang terdiri dari penyampaian aspek interaction dan aspek assessmentnya. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya akan lakukan di kelas dengan micro teaching. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Kita bertemu lagi ya, kelas komunikasi internasional. Ini pertemuan ketiga. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, teman-teman, minggu lalu kita itu kan membahas tentang perkembangan komunikasi internasional. Bagaimana kemudian demokratisasi yang disebarkan oleh Amerika Serikat dan sekutu itu kemudian menyebar menjadi modernisasi negara lain, atau juga membuat negara-negara lain itu menjadi dependen, menjadi bergantung kepada negara-negara maju. Oke, ada yang mengenal tentang pers nggak? Teman-teman ada yang tahu tentang pers nggak? Apa sih pers itu? Media. Yang lain? Informasi. Yang lain? Berita. Oke, kenapa kita berbicara tentang press freedom? Alasannya di sini. Ini ada ya. Pers itu adalah subsistem. Subsistem adalah lembaga yang berada di bawah pemerintahan. Artinya, bagaimana bentuk pemerintahannya, pers itu akan mengikuti. Kalau dia negara yang tertutup seperti Korea Utara, persnya pasti tertutup. Kalau dia negara yang demokrasi dan terbuka, persnya juga akan terbuka. Dia subsistem, artinya nggak bisa dipisahkan. Tidak ada negara yang kemudian dia tertutup seperti Korea Utara, tapi medianya terbuka seperti Amerika Serikat. Itu nggak ada. Kenapa? Karena dia berada di bawah
sistem pemerintahan. Jadi bentuk pemerintahan seperti apa, persnya juga seperti itu. Fungsinya apa sih? Fungsinya 5, surveillance, interpretation, linkage, transmission of value, dan entertainment. Kita sudah merasakan ini semua ya. Kalau teman-teman buka televisi, TV ya, kalau pakai media konvensional, tradisional, itu kita udah tahu fungsi pers. Dia surveillance, artinya pers yang akan mewakili kita untuk menjaga atau melihat keadaan di luar sana yang tidak mampu kita jangkau. Interpretation, pers yang akan menginterpretasi. Misalnya, menginterpretasi apa sih Mbak? Kayak kita kan bukan orang teknik sipil ya. Terus ketika ada yang ngomong, oh biaya pembangunan jalan layang MBZ itu sekian triliun gitu. Kan kita nggak tahu ya, sekian triliun itu dibeliin apa sih gitu. Ternyata nanti pers yang memberitakan, oh dia mengambil pasirnya dari Bromo misalnya, sehingga harganya sekian, dia mengambil semennya dari ini, dia harganya sekian. Maka kita tahu, oh uang kita, uang rakyat digunakan untuk, atau bahkan utang ya, digunakan untuk membangun jalan tol itu. Interpretation itu, pers itu mewakili kita untuk menerjemahkan hal-hal yang kita tidak paham ya. Tadi seperti contohnya jalan tol digunakan untuk apa saja sih uang rakyat itu, atau bahkan utang gitu kan, utang yang kita tuduh-tuduh ke pemerintah, pemerintah ini utang-utang. Nah, yang menginterpretasi apa yang dilakukan pemerintah itulah fungsi pers. Yang ketiga linkage, jadi dia menghubungkan kita dengan apa yang terjadi di luar. Transmission of value juga tadi seperti di awal, demokratisasi itu masuk juga lewat pers. Jadi bagaimana pers memberitakan apa yang terjadi di Amerika, proses pemilu di Amerika, kemudian masuk ke kita menjadi belajar value-value yang Amerika anut atau negara-negara lain yang lebih maju anut. Yang terakhir tentu saja entertainment. Di dalamnya ada hiburan ya. Kalian nonton Dewi Persik ya kan lewat TV kan. Kalian nonton dramanya Ria Ricis gitu ya dengan husband gitu. Itu lewat berita gitu. Walaupun bagi sebagian wartawan gitu ya menganggap kalau yang berhubungan sama gosip itu tidak termasuk pers gitu, tidak termasuk dalam ini karena dia memberitakan sesuatu yang belum diketahui kebenarannya. Tapi ya entertainment kan, kita terhibur dari apa yang disajikan oleh pers. Nah, sementara pers dalam komunikasi internasional juga membentuk opinion leader. Ya. Bagaimana kemudian pemberitaan BBC itu membentuk opini global. Kemudian pers juga berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Jadi ada peran pers dalam kebijakan pemerintah. Contohnya misalnya ketika perang Irak, ketika sudah berlangsung sekian lama, pers kemudian mengasumsikan bahwa sejauh ini tidak ada indikasi Irak itu punya senjata pemusnah massal. Maka pasukannya ditarik dari Irak. Itu karena dorongan pers terhadap kebijakan regional, terhadap kebijakan di dalam negeri. Kemudian pengaruh pers asing internasional juga ada ya di kita gitu. Bagaimana CNN masuk lewat akuisisi, lewat merger, lewat pembelian dan lain sebagainya. Sekarang kita punya CNN Indonesia ya, itu berada di bawahnya Transcorp. Dan pers berperan sebagai sumber rujukan dan pusat pencerahan atau enlightenment bagi masyarakat internasional. Kita bergantung pada pers untuk mengetahui apa yang terjadi di Rusia, apa yang terjadi di Ukraina, kemudian apa yang terjadi Palestina versus Israel, kemudian Korea Utara versus Korea Selatan. Nah, ada 4 tipologi dalam pers internasional. Sebelum kita memahami kenapa ada kebebasan pers, kita memahami dulu di awal perkembangan persnya. Ada otoritarian, kemudian libertarian, Soviet komunis, dan tanggung jawab sosial. Ini 4 tipologi yang paling umum kita temui saat ini ya. Otoritarian itu seperti apa sih? Otoritarian itu dia bersumber dari kebijakan monarki. Jadi tidak dibenarkan pers itu mengkritik dan mengancam struktur kekuasaan. Yang memilikinya juga adalah penguasa ataupun raja saat itu. Yang kedua, kemudian berkembang menjadi libertarian. Ini yang lebih dekat dengan pers sekarang ya. Dikontrol oleh pemilik media, oleh pasar.
bersumber dari ide-ide dan kebebasan berbicara dan ditentukan oleh pengadilan. Artinya setiap permasalahan itu kemudian diselesaikan lewat pengadilan. Pemilikannya oleh swasta. Ini pelopornya adalah Adam Smith dan John Locke ini sebenarnya. Banyak ya sekarang yang pakai libertarian, ada Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Ini semua pakai libertarian. Yang ketiga adalah komunis Soviet. Ini perkembangan dari otoritarian sebenarnya. Jadi komunis Soviet itu medianya dikontrol oleh pemerintah yang berkuasa. Secara on paper dia dimiliki oleh rakyat. Kenapa pakai tanda kutip? Karena rakyatnya itu sebenarnya partai. Partai terbesar itu dianggap rakyat. Jadi sama aja, yang menguasai negara itu dia yang mengontrol media. Pelopornya Lenin, Marx, Stalin, Mao, Castro, semuanya yang dekat-dekat dengan sosialis. Thank you. Nah, terakhir adalah pers tanggung jawab sosial. Agak lucu sih ya kayaknya mendengar tanggung jawab sosial itu seperti apa sih pers, seperti apa sih tanggung jawab sosial itu. Nah, tanggung jawab sosial ini sebenarnya kritik yang muncul pada kebebasan yang dimiliki oleh libertarian. Jadi libertarian itu menumbuhkan pertanyaan sebenarnya, kita ini, pers ini, siapa yang kemudian akan mengontrol? Emang boleh kalau kita sudah diberi tanggung jawab untuk bekerja di luar pemerintah, kita boleh melakukan apa saja gitu. Boleh menuliskan apa saja. Siapa yang kemudian mengaudit kita? Itu pertanyaannya. Siapa yang akan mengaudit pers? Siapa yang akan menjaga agar pers itu tidak keluar dari jalurnya gitu. Nah, muncullah tanggung jawab sosial ini. Pemikiran bahwa pers jauh lebih penting daripada kebebasannya. Artinya harus ada yang mengontrol. Pers ini penting, tapi kebebasan pers itu lebih perlu untuk dijaga gitu. Kontrolnya siapa yang mengontrol? Kata tanggung jawab sosial kita serahkan kepada masyarakat. Dari tanggung jawab sosial ini kita mengenal apa yang disebut dengan kode etik dan dewan pers. Kenapa? Karena kita nggak harus menyelesaikan segala sesuatunya itu lewat pengadilan kan. Ada kode etik yang harus diikuti oleh wartawan dimanapun dia berada. Makanya wartawan itu profesi kan, profesi yang punya aturan main. Dia kalau di Indonesia itu seperti apa contohnya? Dia tidak boleh menampilkan foto korban TKP, itu nggak boleh. Sesekali misalnya lolos gitu, publik akan marah dong, kemudian mencerca gitu, tidak boleh seperti ini, tolong di take down dong. Kemudian banyak yang bicara gitu ya di media sosial gitu, jangan disebar ya fotonya. Itu adalah kode etik yang harus dipatuhi wartawan. Ketika dia memberitakan sesuatu, ada kode etik yang harus dipatuhi. Kedua, kode etik hiburan juga misalnya, atau Saiful Jamil gitu misalnya. Tidak ada hukum, tidak ada kemudian aturan pengadilan menyatakan dia tidak boleh tampil di televisi, tapi kemudian orang-orang membuat petisi kan, masyarakat membuat petisi. Itu yang disebut dengan tanggung jawab sosial. We rely gitu ya on this. Jadi kebebasan pers itu akan dijaga oleh tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. Sebelum kita lanjutkan ke press freedom, kayaknya pada ngantuk nih. Kita games dulu kali ya. Kalian scan pakai HP ya. Nah, ini dia. Oke, apa yang kalian pikirkan sekarang jika ada yang menyebut tentang kebebasan pers? Ada pemberitahuan informasi, kebebasan berpendapat, bebas memberikan berita, bebas media berpendapat. Tadi yang teman-teman jawab itu sudah sudah lumayan bener lah ya. Tentang kebebasan pers itu adalah kebebasan pers melakukan aktivitasnya gitu. Tapi secara resmi konteks kebebasan pers itu adalah konteks kebebasan freedom from external intervention, usually coming from the state. Kenapa? Kebebasan dari pihak eksternal yang biasanya datang dari negara. Why? Karena negara yang paling kuat.
negara yang mampu melakukan tekanan yang dibutuhkan untuk membuat pers itu tidak berdaya. Maka ketika berbicara tentang freedom of expression atau press freedom, kita biasanya berbicara tentang external intervention yang dikurangi oleh negara. Selanjutnya, press freedom ini juga dikaitkan dengan freedom of expression. It appeals to desires to express the social and political opinions and receive others' opinions without governmental interference. Sama ya, paling kuat itu adalah negara. Maka ketika kita berbicara tentang kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, kita berbicara tentang ini. Censorship. Jadi sensor adalah penolakan terhadap kebebasan berbicara atau kebebasan pers. Dan proses pemeriksaan atas publikasi atau film untuk materi yang dinilai ofensif oleh pemerintah. Jadi pers itu tidak boleh diintervensi sampai tahap yang dinilai ofensif oleh pemerintah. Ya, mereka harus tetap bekerja sesuai dengan kapasitasnya, memberitakan, surveillance, kemudian menghubungkan kita dengan pihak lain sampai entertainment itu tanpa intervensi dari pemerintah. Bagaimana perkembangan pers di beberapa wilayah di dunia ya? Ada di Eropa misalnya. Ini dimulai dari reformasi Protestan, pemikiran Martin Luther dan John Calvin. Kemudian bagaimana reformasi Protestan itu menumbuhkan kesadaran manusia akan hak-hak individualnya, hak-hak sipilnya, hak-hak manusianya. Jadi mereka lahir, manusia lahir punya hak kan gitu. Itu yang kemudian dibawa oleh reformasi Protestan. Dan anti kekuasaan yang totaliter. Tapi ada masalah tentu saja sampai sekarang. Semaju apapun negara tersebut, mereka mempunyai permasalahan yang berkembang karena kebebasan versus tadi ya, aturan main untuk pers. Kemudian ada juga di Amerika Serikat, tentu saja perkembangannya sangat luar biasa ya. Mereka mulai dari Magna Carta, kemudian ada pemikiran John Locke, Life, Liberty, and Prosperity, ada Declaration of Independence 1776. Amerika Serikat juga dikenal sebagai pelopor liberalisasi, oleh karena itu pers di sana sangat kental dengan paham liberal. Sebagian media massa di AS dimiliki swasta, sebagian besar ya, dan beroperasi sebagai organisasi yang berorientasi pada keuntungan. Di pertemuan kita berikutnya, di pertemuan keempat, kita akan berbicara tentang pasar dan bagaimana media di Amerika Serikat khususnya berkembang menggurita sampai global gitu, sampai tingkat global. Di Cina seperti apa? Sebenarnya Cina tidak mengenal tradisi kebebasan ya. Semuanya diatur oleh pemerintah. Tapi statutanya ada. Aturan mainnya sebenarnya ada. Mulai dari dinasti Qing sampai kemudian KMT. KMT ini adalah partai terbesar di Cina. Pada 1930 mereka bikin publication law. Oke. Ini adalah bahasan kita untuk minggu depan, teman-teman. Tentang media dan pasar. Karena kita sudah berbicara tentang kebebasan, otomatis kebebasan itu mendorong adanya pasar. Maka minggu depan kita akan berbicara tentang bagaimana media, perkembangan media dan pasar di Amerika Serikat, terutama dampaknya pada tataran global. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Saya mau nanya. Oke. Jadi saya mau nanya tentang revisi UU penyiaran yang baru di Indonesia ini. Jadi ada beberapa poin yang direvisi itu, contohnya kayak larangan penayangan jurnalisme investigasi. Nah, menurut masyarakat ini tuh revisi ini tuh melanggar kebebasan pers. Nah, saya mau tanya sebenarnya standar kebebasan untuk pers itu gimana sih? Nah, yang dilakukan Indonesia terhadap RUU penyiaran ini tuh kayak bentuknya tuh tanggung jawab sosial kah? Atau emang ini pure pelanggaran kebebasan pers aja? Atau emang itu hak negara untuk membatasi pers di Indonesia? Oke, jawabannya ini agak panjang ya. Pertama, akan menjadi pertarungan tanpa henti antara negara dan kebebasan sebenarnya. Negara harus menata order gitu ya, melakukan apapun untuk menjaga kedamaian dan keteraturan di pemerintahan dan di negara. Tapi kemudian berhadapan dengan kebebasan
masyarakat dong, kebebasan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk kebebasan pers tadi gitu. Karena tadi saya bilang adalah pertarungan yang terus-menerus terjadi, adalah hal yang biasa ketika undang-undang itu dirancang, diajukan, akan menjadi sebuah polemik di masyarakat gitu. Karena demokrasi itu tidak bisa mengcover keinginan publik 100%. Selalu ada yang minoritas, selalu ada yang mayoritas, selalu ada yang harus disingkirkan agar nanti order yang tadi, tatanan masyarakatnya tadi tidak chaos. Jadi tidak semuanya bisa. Pertama adalah suara-suara yang menyatakan itu melarang kebebasan, tentu saja iya. Kebebasan kita akan selalu diambil sedikit oleh pemerintah untuk menjaga tatanan masyarakat. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat ruang besarnya gitu. Horizonnya tuh harus lebih luas lah daripada hanya sekedar berbicara, oh ini melarang kita begini, berarti kita nggak boleh lagi dong, kita nggak punya kebebasan dong. Tapi kita harus berpikir bahwa mungkin undang-undang itu ketika digodok dan lain sebagainya, there's so many problem gitu yang terjadi. Misalnya seperti yang sudah saya ungkit tadi ya, media misalnya kebablasan ketika menginvestigasi. Kemudian kedua, media mungkin tidak lagi bisa membedakan mana yang investigasi, mana yang news statement, mana yang berbentuk berita, kemudian mana yang berbentuk infotainment saja gitu. Jadi news statement kan jatuhnya. Mana yang sudah kemudian mana yang mengganggu hak orang lain gitu ya, mana yang dia melakukan investigasi gitu. Jadi sebenarnya akan ada ketika itu disahkan menjadi undang-undang, ya harapannya kan akan ada penyesuaian. Misalnya nanti ketika dilarang seperti itu, what to do gitu kan, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi polemik itu selalu ada sih di setiap undang-undang gitu. Misalnya lagi ketika kita mau menetapkan undang-undang anti pendanaan teror misalnya seperti itu, kita bilang karena banyak pendanaan yang datang dari sumbangan atau misalnya banyak yang datang dari badan amal zakat gitu kan, badan amil zakat. Kemudian kan nggak mungkin kita tutup badan amil zakatnya kan, tapi kemudian ada aturan-aturan yang diberlakukan agar mengurangi tadi itu. Mungkin salah satunya ya keluarlah rancangan undang-undang, ini baru rancangan ya, rancangan undang-undang yang menyatakan bahwa dia tidak boleh menginvestigasi misalnya gitu. Jadi ada banyak hal gitu, dan itu juga belum akan disahkan misalnya sekarang, oh ini ada keluar nih rancangan undang-undang terus besok disahkan gitu ya, nggak juga sih, itu prosesnya juga masih lama dan mereka akan dengar pendapat juga. Jadi pada dasarnya setiap aturan yang ditetapkan pemerintah tidak akan menyenangkan semua pihak gitu. Ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau merasa haknya diambil. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, saya mau memberikan teman-teman tugas untuk minggu depan. Nanti saya kirimkan jurnalnya ke teman-teman, mungkin lewat ketua kelas, lewat Faisal ya, saya akan kirimkan jurnalnya. Jurnal itu akan membahas tentang bagaimana perkembangan media dan pada tataran global, bagaimana perkembangan media CNN menjadi media besar, kemudian bagaimana perkembangan media-media kecil yang kemudian diakuisisi oleh CNN. Termasuk di dalamnya juga ada pembahasan tentang bagaimana media kecil itu bertumbuhan sejak adanya YouTube dan Twitter gitu. Nanti saya kasih bahannya ke Faisal, teman-teman tolong sebelum kita mulai sesi kita minggu depan dipelajari dulu, dianalisis dulu. Kemudian harapannya teman-teman sudah mempunyai studi kasus sebelum kita mulai pembelajarannya. Oke? Ada yang mau ditanyakan mungkin terakhir? Cukup. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.